tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba. Siang Ibu Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah Ibu. Ada yang Bagaimana kabarnya Ibu? Oh, saya ini lagi kebetulan sedikit demam, Ibu. Jadi maaf Bu kalau misal suara saya agak sedikit serau, Bu ya. Ya, kelihatan parah. Oke. Ya, Ada yang semoga lekas sembuh, Bu. Iya, ada yang bisa saya bantu, Ibu Nana? Kayak gini, Bu. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktunya, padahal Ibu sedang kurang sehat pada saat ini. Mohon maaf sebelumnya ya, Bu ya, mau mengganggu waktu Ibu Triana. Begini, Bu, tapi akhir-akhir ini, iya, Bu. Akhir-akhir ini saya tuh merasa gelisah dan merasa kepikiran. Gelisah seperti itu, Bu, dengan murid yang sedang saya hadapi saat ini. Karena saya tuh sebenarnya ingin sharing bersama Ibu. Tapi Ibu sedang kurang sehat nggak apa-apa ya, Bu ya? Tidak Karena apa-apa, saya ini, Bu. iya, karena saya merasa ada yang kurang pada mereka dalam hal mengaji, Bu. Oh, bagus sekali. Apa tujuan Ibu Nana dalam apa namanya dengan hal mengaji itu? Untuk meningkatkan kompetensi kah atau bagaimana, Ibu? Gini, Bu, sebenarnya jadi murid saya ini kan kelas 6. Jadi di awal pembelajaran kemarin ini saya sempat agak kaget. Ternyata keterampilan mengaji mereka itu masih ada yang kurang, Bu. Ada beberapa anak yang masih Iqra, ada juga yang Iqra 5 kayak gitu, Bu, atau Iqra 4 bahkan. Nah, ini yang membuat saya gelisah. Padahal kan di sekolah kita ini mengharapkan bahwa anak-anak di kelas 6 tuh harus sudah tuntas Iqra. Seperti itu, Bu. Apa usaha Ibu Nana yang telah Ibu Nana lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Gini Bu, jadi sebelumnya nih saya sudah melakukan observasi kan Bu, sudah mengamati peserta didik yang saya sudah ceritakan tadi. Jadi saya nih sudah melakukan penilaian kognitif dan ternyata ada beberapa anak yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, Bu. Karena mereka ini memang ternyata ketika ditanya jarang mengaji di rumah. Seperti itu. Kadang ada juga yang karena kesibukan orang tua, terus di perumahannya juga tidak ada TPA, ada yang jauh dari masjid dan kesibukan orang tua masing-masing, seperti itu. Oke. Jadi menurut Ibu Nana, apa tantangan yang Ibu Nana alami untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangannya apa ya, Bu, ya? Kalau menurut saya tantangannya ya seperti tadi, Bu. Anak-anak tuh masih belum bisa seperti itu, nah belum lancar ngajinya. Oke. Jadi itu tantangannya. Jadi apa yang Ibu Nana butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan saat ini agar anak-anak itu bisa lebih lancar. Kebutuhannya mungkin ini Bu, ada sekolah itu ada fasilitas lebih untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan seperti tadi saya sebutkan. Baiklah, kalau begitu mari kita bahas strategi apa yang bisa Ibu Nana lakukan untuk mencapai tujuan Ibu Nana tersebut. Kira-kira apa? Strateginya mungkin Ibu yang sudah saya sampaikan tadi kalau kalau misal menanggapi dari permasalahan yang tadi mungkin Bu kalau dengan sekolah kita berkolaborasi Bu dengan orang tua, kemudian dengan guru mapel, ya kan ketika di jam ke-0 ada pembinaan Iqra seperti itu Bu.
Jadi Oke. yang di kelas itu yang sudah lancar, yang wali kelas kan kalau misal di di jam di luar kelas, misalkan biasanya kita kan di aula atau di musola kan Bu, jadi di jadwal guru mapel seperti itu Bu. Oke, jika demikian kita perlu memberikan penjelasan berarti dengan orang tua siswa. Kemudian kita juga Mhm. bisa menggunakan, apa namanya, kita bisa menggunakan metode dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Iya benar Bu. Benar tidak, Bu? Benar. Iya Selain itu betul. kita perlu juga memberikan, apa, dukungan dengan, pihak yang terkait, siswanya, terus kita juga bisa, apa namanya, kita juga minta saran dengan kepala sekolah. Kira-kira metode awal yang Ibu akan lakukan apa? Membuat apa ya Bu ya, kalau misal metodenya ya mungkin yang seperti tadi itu Bu, apa yang sudah saya sampaikan itu, membuat harus dikelompokkan mungkin ya Bu ya, anak-anak itu dikelompokkan yang memang belum tuntas iqra seperti itu. Jadi, berkolaborasi dengan guru mapel. Harus ada lebih intens lagi. Selain itu juga untuk wali murid, kalau bisa tidak mengandalkan dari sekolah saja, tapi adanya usaha juga di rumah, mungkin didatangkan guru ngaji ke rumah kayak gitu, privat seperti itu, Bu. Oke, setelah saya Mhm. tangkap masalah yang Ibu dapati tentang kurangnya anak-anak dalam mengaji yang masih belum Iya. tuntas iqra di sini dan adanya kendala karena orang tuanya belum ada bantuan dari orang tua tersebut ya. Nah, Iya tapi di mungkin, Bu. sini ya, tapi saya ingin lihat strategi apa yang Ibu Nana lakukan itu untuk pertama. Ibu Nana saya lihat kira-kira berapa tuh keberhasilan, tingkat yang belum berhasil menurut Ibu Nana kalau dilihat sekarang? Kalau dilihat sekarang, Bu, mungkin, Iya, tingkat yang sudah lancar itu 75% Bu. Nah, yang belum lancar itu yang masih iqra tuh mungkin 25% Bu. 25%. Berarti Seperti itu sisanya kalau saya 25% itu yang belum bisa mengajinya Ibu ya? iya benar, Bu. Kira-kira kalau misalnya ini terjadi akan Ibu lakukan, Ibu yakin berapa persen akan itu meningkat? Kalau mungkin Bu, kalau misal 100%, saya pinginnya 100% 100%? Bu. Tapi kalau Apakah Ibu memang 90% sudah bagus sekali juga itu Bu. Insya Allah oke, saya optimis Bu, ya 90% sudah bisa. 90% sudah bisa. Kalau Iya. begitu saya ingin bertanya lagi kapan kira-kira, strategi itu Ibu akan terapkan? Secepatnya Bu, insya Allah kemungkinan minggu depan memberi saran kepada tim keagamaan, agar tim keagamaan memberi proposal juga ke kepala sekolah kan Bu, biar kolaborasi. Jadi kita sama-sama bersinergi seperti itu Bu. Ya mungkin secepatnya, minggu depan insya Allah Bu. Oke, baiklah. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Apa yang Ibu rasakan setelah kita sharing hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu, sudah sedikit plong karena sudah bercerita gitu Bu. Jadi karena kemarin tuh saya tuh sedikit galau dan banyak memikirkan ini gimana caranya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak begitu bingung lagi Bu setelah sharing-sharing ini. Sudah Oke, mendapatkan solusinya ya. oke, baiklah. Kalau begitu, silakan Ibu Nana mengimplementasikan strategi Ibu Nana tersebut. Jadi, jangan lupa beritahu saya hasilnya nanti ya. Iya Bu, insya Allah secepatnya saya kabari Ibu Triana lagi. Dan saya Oke. akan ceritakan hasilnya. Doakan ya Bu ya, semoga berhasil. Oke. Iya Bu. pada murid kreatif. Assalamualaikum Bu Triana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Triana? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Tapi Bu Triana sepertinya masih kurang fit ya Bu. Kehujanan atau mungkin banyak
tugas yang lembur ya, Bu, ya. Iya nih Bu, Tetap semangat, Bu kebetulan Triana. iya, Mhm. kebetulan saya kurang fit untuk 2 hari ini, jadi sedikit Nah, sedikit pilek Bu, kena flu. iya, oke. Sudah diberi obat ya, Bu, ya? Iya, Tapi masih istirahat yang cukup, ya, oke. iya Bu. Bu, sepertinya Ibu ini kelihatannya galau seperti itu, Bu. Kalau dilihat selain lagi flu, kurang fit, kayaknya sepertinya masih ada hal yang sedang dipikirkan, Bu Triana. Ada yang bisa dibantu? Iya nih Bu, sebelumnya terima kasih Bu sudah memberikan waktunya untuk saya. Gini Bu, saya Iya. akhir-akhir ini sebenarnya merasa gelisah dengan siswa kelas saya, terkhususnya siswa kelas 6. Ibu tahu sendiri kan, anak-anak kelas 6 disyaratkan untuk tuntas ikronya. Saya ingin sharing sama Ibu, karena saya merasa ada yang kurang pada mereka dalam hal mengaji, Bu. Gitu ya, Bu, ya. Nggak, Bu, tujuan kita melakukan coaching ini apa, Ibu? Saya berharap setelah saya sharing dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sehingga Mhm. keterampilan anak-anak dalam membaca Al-Quran menjadi meningkat, Bu. Oke, amin. Semoga saja, ya, Bu, ya, dengan melakukan coaching ini Ibu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Ibu. Sekarang, Bu, coba diceritakan, Bu, lebih detail masalah yang dihadapi Ibu sampai galau seperti ini, Bu. Jadi, Ibu setelah saya melakukan observasi dengan siswa saya pada waktu diagnostik kognitif, ternyata ada beberapa anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Mereka ini memang jarang sekali belajar di rumah, Bu. Dan orang tua siswa memang sepenuhnya hanya mengandalkan sekolah saja untuk memberikan pembelajaran membaca Al-Quran. Dan kebanyakan siswa ini orang tuanya sibuk kerja, jadi kurang memperhatikan perkembangan anaknya. Hmm. Gitu ya, Bu, ya. Menurut Ibu sendiri jika dibuat rank dari 1 sampai 10, Bu, berapalah skala, kondisi siswa saat ini, Bu, Kalau yang saat sekarang ini? ini sekitar 6 Bu, karena dari 24 anak, 8 orang masih belum lancar baca Al-Quran, dan 4 orang lagi masih ikro. Ditambah lagi orang tua siswa ini kebanyakan sibuk bekerja, jadi untuk mendampingi siswa untuk belajar membaca Al-Quran masih Mmm, kurang. begitu. Di level 6 Iya ini ya, Bu, Bu, ya? Harapan Ibu setelah menemukan solusi dan diterapkan kepada siswa, rank berapa kalau yang Ibu harapan inginkan, Bu saya Triana? sih minimal 8 lah Bu, karena saya kurang karena saya kurang Mhm, menerapkan sistem baca secara bergilir. Di saat satu anak membaca, anak yang lain menghafal juz. Apakah usaha saya masih iya. kurang ya Bu, sehingga hasilnya belum maksimal? Dari cerita Ibu ini saya menangkap bahwa Ibu nih gelisah karena ada beberapa siswa di kelas 6, keterampilan membaca Al-Qur'annya itu masih kurang ya, Bu, ya, dan orang tuanya juga hanya sepertinya mengandalkan belajar dari sekolah saja dan kurangnya kerjasama orang tua. Padahal Ibu sudah melakukan beberapa metode untuk mengatasi masalah ini, tetapi masih belum maksimal ya, Bu Triana, ya? Iya, Menurut Ibu, kira-kira masih ada tidak yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa ini? saya kepikiran untuk dapat berkolaborasi dengan orang tua murid. Saya tuh juga ingin membuka tahfiz Mhm, dan bekerja sama dengan guru-guru Ismubah. Dan pastinya saya melakukan pembiasaan sebelum jam pelajaran dimulai, Bu. Jadi setiap siswa membaca iya, Al-Quran Bu, terlebih dahulu di kelas sekitar 15 sampai tiga mhm, puluh menit untuk mempelajari mereka membaca. iya. Wah, bagus sekali itu, Bu Triana. Dari yang Ibu sampaikan, saya dukung sekali, Ibu. Jadi, Ibu mempunyai pemikiran baru, yaitu akan berkolaborasi dengan orang tua, terus Ibu juga berencana membuat kelas tahfiz, sehingga guru, siswa, dan orang tua bisa lebih paham ya, Bu, ya, dan bisa mengetahui kemampuan dan perkembangan siswa, yang tadi Bu Nana Secepatnya, Bu, sampaikan tadi. kemungkinan minggu depan ya. Karena saya akan membuat proposal dan saya akan kirimkan ke pimpinan
Kemudian saya akan membentuk kelas tahfiz berkolaborasi dengan guru bidang studi, khususnya guru Ismuba, terutama bagian melibatkan orang tua juga. Saya rasa itu akan berjalan dengan mudah. Oke. Wah, bagus sekali Bu ya. Semoga pihak-pihak yang tadi yang Ibu sampaikan tadi mendukung rencana Ibu sepenuhnya dalam meningkatkan keterampilan membaca Al-Qur'an ya Bu ya. Iya. Eh, Iya, Bu. Semoga terlaksana dengan lancar, Bu ya. Sekarang bagaimana Ibu Triana perasaan setelah Ibu cerita tadi? Perasaan saya sekarang sudah sedikit plong, Bu. Buat galau, saya bingung harus apa saya itu bisa dilaksanakannya dan mendapatkan. Oke, alhamdulillah ya Bu ya sudah menemukan solusinya. Bahkan solusi itu ternyata dari Ibu Triana sendiri karena ide dari diri kita sendiri itu biasanya dapat mengukur kemampuan kita dalam melaksanakannya ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah percakapan kita ini semoga saja bermanfaat untuk Ibu dan kita semua dan insya Allah akan membawa manfaat untuk anak didik kita ke depannya ya Bu ya. Ibu, amin, amin. Oke. Amin ya. Lalu Bu Triana untuk mengetahui hasilnya tadi, kapan kira-kira Bu Triana bisa ketemu lagi? Kapan kita bisa ketemu ya Bu ya? Saya akan mengatakannya, Bu, untuk pelaksanaannya. Dan kalau untuk hasilnya bisa kasih. Oke, siap. Semoga berhasil dan sukses ya Bu Triana ya. Semangat Bu Triana. Iya, Bu. Oke. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Triana. Iya. Pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi.